Jadi tidak ada partai yang ketua umum partai A, ketua umum partai B, ketua umum partai C, ketua umum partai ini. Ini ketua umumnya ini kalau nyalonkan diri nggak payu, Mas. Nggak laku, nggak ada yang milih. Semua partai. Wah, ini salah satu yang menang. Nah, salah satunya kalah gitu. Tapi ya terjadi nego-nego, Mas. Yang menang ngomong gini sama yang kalah. Kon legaknya gabung nang aku, tak sita semua hartamu. Ya, ini yang menang ini. Tak sita semua hartamu. Tak persulit langkah politikmu. Tak bunuh karaktermu kalau kamu nggak gabung sama saya. Ya, tapi kalau kamu gabung sama saya, berapa kerugianmu waktu kamu pemilu kemarin tak ganti. Ini intelijen ini. Nah, ini bukan Indonesia, bukan. Ini sanalah Wakanda sana. Intelijen ini. Jadi Fatar, kon habis berapa kemarin pemilu? Habis 50 triliun presiden yang mulia. Oh, 50 triliun. Oke. Tak ganti semua kerugianmu. Tak ganti 50 triliun. Tapi kamu gabung ke sini. Jadi menteriku. Kalau enggak, tak habisi semua karirmu. Milih mana? Pabrikmu, tanahmu, kandang kudamu, ya semua tak habisin. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diparingi sehat seperti biasanya. Tapi yang pertama itu tadi yang lebih penting, Gus, sebenarnya yaitu kita bahas konteks partai politikus. Saya lihat saya awali dengan literasi, mohon izin Gus Nur nggih. Dari pergaulan yang saya alami, Gus, itu dari PNS atau pensiunan atau veteran yang pernah saya samperin itu ya, yang pernah saya gaul, itu dia mengatakan memang partai politik lah, Mas, yang bikin korup itu menjadi besar, birokrasi menjadi molor, menjadi undang-undang menjadi karet gitu. Logikanya kan katanya orang-orang itu ya, bukan katanya sih, ya memang kita lebih tahu ya. Dia kan selalu mengatakan, lah iya, partai politik itu kerjanya apa? Uangnya dapat dari mana? Ya kan, Gus? Cara mendapatkan uang gimana partai politik? Dagang apa? Produknya apa? Nah, gitu loh, Gus. Otomatis kan banyak itu oligarki yang datang, cukong yang datang, akhirnya deal-dealan, ya kan, icap kabul sama cukong. Nah, gitu, Gus. Ini dari pengalaman kemarin sesepuh-sesepuh yang saya sempat berkomunikasi waktu itu. Gitu, Gus Nur. Lah kali ini mohon Gus Nur bisa menjawab, karena kalau Gus Nur ngomong ini kayaknya masih sangat dipercaya lah. Masya Allah. Masuk anginnya insya Allah kok nggak ada, saya lihat-lihat. Okay. Amin ya rabbal alamin. Partai politik struktural. Indonesia kalau nggak ada partai kira-kira gimana, Mas? Indonesia yang nggak ada partai gimana, Mas? Katanya nggak masalah itu. Kira-kira tambah makmur apa tambah aman gitu ya? Iya, ya apa ya? Indonesia kalau nggak ada DPR itu gimana ya? Maksudnya daripada ada tapi maling semua gitu ya? Makanya, gitu kan? Mubadir. Partai itu apa sih? Partai itu organisasi ya. Partai itu satu kumpulan ya, satu ormas. Kalau tugasnya partai itu gini, Mas, kalau bahasa saya yang paling sederhana ya, nggak bertele-tele, calo presiden, calo politik, Mas. Partai itu calo. Nah, kalau ada jaksa itu menjadi calo kasus gitu ya, oknum ya. Ada oknum jaksa itu kerjaannya jual beli kasus ya. Ada oknum polisi jual beli pasal gitu kan.
Ada oknum hakim jual beli keputusan gitu kan. Nah itu. Nah, ada partai jual beli apa ya? Ya jual beli kepentingan, jual beli politik. Ya, jadi partai ini hitung-hitungan. Saman pertanyaannya gini loh ya. Pertanyaannya ini saya ingin jawab dengan baik gitu ya. Tapi saya nggak punya alasan untuk menjawab baik gitu loh Mas. Saya itu ingin menjawab bahwa partai itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dibutuhkan. Itu saya pengen Mas, tapi batinku nggak mengizinkan. Karena kenyataan lapangan gitu. Jadi yang ada itu partai itu adalah kumpulan penipu, ya kumpulan maling, kumpulan calo gitu akhirnya yang muncul di otak saya itu. Dan kumpulan calo, kumpulan maling, kumpulan partai musiman 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Jadi apa partai itu? Partai itu adalah kumpulan penipu musiman, kumpulan maling musiman, kumpulan apa lagi ya? Munafik musiman. Nah, yang dijual presiden, gitu kan? Yang dijual adalah calon presiden. Gini Mas. Sebenarnya sudah sering kita bahas di YouTube itu. Ada berapa partai sekarang? Anggaplah 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah ada 5 partai sekarang. Jawab dengan jujur ya. Ada enggak dari 5 partai ini punya jagoan, punya publik figur yang kira-kira gratis pasti rakyat milih? Ada enggak? Saya ketua partai A, saya mencalonkan diri jadi presiden, nggak usah mahar, nggak usah biaya, rakyat pasti milih. Kenapa? Orangnya baik, orangnya amanah, orangnya jujur. Ada nggak kira-kira? Sementara nggak ada Gus. Ayo, ya itu jawabannya. Ya sementara nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak ada partai yang ketua umumnya, ketua umum partai A, ketua umum partai B, ketua umum partai C, ketua umum partai ini. Ini ketua umumnya ini kalau nyalonkan diri nggak payu Mas, nggak laku, nggak ada yang milih. Semua partai, aneh kan? Saya ketua partai, tapi kalau saya nyalonkan diri nggak laku, nggak dipilih Mas. Apalagi kalau lan-lanan gratis-gratisan gitu, nggak ada, impossible. Harusnya kan saya ketua partai, harusnya kan saya ini dicintai rakyat, disayangi rakyat, dibutuhkan rakyat. Tapi kan nggak ada Mas. Ada berapa ini? Ada 10 partai. Ada nggak yang ketua umumnya dirindukan rakyat, dicintai rakyat? Nggak ada. Yang ada bingung malah. Akhirnya milih figur lain, nyari publik lain. Kamu mau tak jadikan presiden? Kamu mau tak jadikan presiden? Pakai partai saya. Kebetulan lagi presidensial threshold itu yang 20%. Partai saya ternyata mau nyalonkan Udin ini. Ternyata partaiku gak cukup suara nih Mas. Akhirnya koalisi sampai koalisi. Mencela-mencela ya. Akhirnya untuk nyalonkan dia itu, nyalonkan Udin itu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nggak peduli Udin itu pinter, bodoh, nggak peduli. Itu urusan belakang. Nah begitu Udin jadi Mas, wah ini sudah banyak duitnya ini partai ini, udah banyak. Begitu Udin jadi, disanjung-sanjung, dipuja-puja sama partai ini, wah gitu kan. Nanti kira-kira 3 tahun 4 tahun ketika mau selesai masa jabatannya, ternyata Udin ini Mas, bangsat Mas, bangsat, penipu. Sebenarnya bukan salah Udinnya, memang salah partainya. Kamu harus begini ya, kamu harus bangsat, kamu harus anjing, kamu harus tikus. Memang partainya Mas. Nah nanti, tapi ya begitulah partai ini ya. Setelah puas menyengsarakan rakyat lewat presiden boneka ini Mas, puas selama 4 tahun menyengsarakan rakyat, menipu rakyat, nggarung uang rakyat, memiskinkan rakyat, puas. Nah baru partai ini berkamuflase lagi Mas, pura-pura ngomong rakyat lagi ya kan, mulai jelek-jelekan presidennya, padahal dulu yang milih dia. Indonesia harus dipimpin presiden yang jujur, tidak seperti sekarang, padahal yang milih dulu ya dia. Gitu loh Mas, paham nggak maksudnya? Iya paham. Itu 4 tahun sekali, biasanya mendekati mau akhir itu
langsung berubah semua. Selama ini mereka diem. Kurang lebih seperti itu. Buzzer, sebentar ya. Contohnya buzzer. Buzzer influencer itu mulai masih bayi, saya sudah teriak-teriak, Mas, buzzer bangsat. Buzzer bangsat. Saya dari awal sudah ngomong begitu. Nggak ada partai menghujat buzzer, nggak ada. Ketua umum partai menghujat buzzer, nggak ada. Sekarang ada ketua partai jelek-jelekan buzzer. Negara ini rusak gara-gara buzzer, matamu. Ya kan? Ada mulutnya ketua partai ngomong negara rusak gara-gara buzzer. Selama ini dia diem, Mas. Ini gambaran secara umum partai, Mas. Jadi apa, Gus? Penipu tahunan, penipu musiman, calo musiman, gitu kan, munafik musiman, dan biang kerok penyebab bangsa rusak musiman ya ini, Mas. Poin utama itu. Poin utamanya itu. Partai nggak punya duit, akhirnya ya kong kali kong sama cukong, kong kali kong sama bandar, kong kali kong sama oligarki yang segelitir orang tapi tanahnya hampir seperempat Ibu Pertiwi itu punya dia gitu loh, Mas, kurang lebihnya seperti itu. Iya, anggaran dari negara kan ke partai ada, Gus. Masih belum partai dikasih anggaran negara. Jadi kalau saya ketua umum partai, Mas, di belakang saya ini ada pemodal. Di belakang saya ini ada pemainnya, Mas. Ya, saya ketua partainya. Saya dikasih tugas sama pemodal itu. Gus Nur, cari presiden siapa? Siap. Oh, gampang duit, masalah duit gampang urusan saya. Oh, macam-macam lah, Mas. Wong saya pernah kedatangan calon bupati ke sini tuh minta doa ke saya. Terus dia nunjukkan proposalnya ditunjukkan ke saya, minta doa. Tak baca, Mas, kurikulum vitae gitu kan, biodata, visi misi, tak baca semua. Dan di halaman terakhir ada, Mas, kayak anggaran dana gitu. RAB. Nah, jadi, Mas, kalau saya nggak lupa ya, mahar partai sekian, bayar saksi sekian, media sekian, nah serangan fajar masuk juga sekian. Itu intinya kalau di total, Mas, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar kalau di total. Nah, calon bupati yang gajinya nggak seberapa, dia harus mengeluarkan uang miliar untuk jadi bupati. Ada apa, Mas? Duit kok endi?